Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Nur Yakin MSI, DJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah atas upaya kerasnya dalam pendokumentasian dan inventarisasi bahasa dan sastra daerah di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Semoga dengan langkah kolaboratif dan progresif tersebut, bahasa dan sastra daerah di Kalimantan Tengah semakin kuat, lestari, dan bermartabat. Selamat menyambut Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Mari menjalin Indonesia dari Kalimantan Tengah. Salam literasi. Tabe. Saya Sakarias, Bupati Katingan, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Katingan menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berjerih payah dalam pendokumentasian dan inventarisasi bahasa Oddanum di daerah kami, tepatnya di Desa Tumbang Habangoy, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan. Kami siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa dari sastra daerah khususnya di Kabupaten Katingan. Semoga dengan kerjasama itu bahasa dan sastra daerah di Kabupaten Katingan semakin lestari dan bermartabat. Selamat menyambut Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Mari menjalin Indonesia dari Kalimantan Tengah, jabat erat dari Kabupaten Katingan. Salam literasi. Inventarisasi kosakata dan istilah bahasa daerah yang dilaksanakan oleh tim analis kata Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di pedalaman Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pengumpulan data kosakata ini dalam upaya pengayaan kosakata. Kata pepatah, vini vidi vici, yang berarti saya datang, saya melihat, dan saya menang. Itulah tekad tim inventarisasi kosakata Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang berjuang dengan pikiran, tenaga, dan juga karena menghadapi berbagai tantangan dalam pengambilan kosakata itu, maka itulah menjadi tekad kami. Kami juga berterima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kami persembahkan dokumenter ini sebagai sekeping cerita untuk menjalin Indonesia dari Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah gugus kepulauan Indonesia. Sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, daerah ini menyimpan sejuta pesona, mulai dari alam, orangutan, bahasa, dan kehidupan penduduk asli suku Dayak yang lengkap dengan upacara adat atau tradisi lisannya.
Seperti daerah lainnya, Kalimantan Tengah juga memiliki beragam budaya dan adat istiadat, mulai dari alat musik, bahasa, hingga tarian. Suku yang mendiami Kalimantan Tengah ialah suku Dayak yang merupakan suku asli. Suku Dayak terbagi menjadi beberapa subsuku, yaitu Ngaju, Bakumpai, Maanyan, Utdanum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, dan Dusun. Suku lain juga mendiami Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya Jawa, Banjar, Melayu, Sunda, Madura, Bugis, Batak, Flores, dan Bali. Ada 26 bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan lebih dari 50 dialek dan subdialek. Bahasa Dayak Ngaju dijadikan bahasa pergaulan antar subsuku Dayak. Jamana karung otu aku masanan kunayakan nayita kutunda jalahan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 227/O/ tahun 1999 tanggal 23 September tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja kantor bahasa. Berdasarkan keputusan tersebut, dibentuklah Kantor Bahasa Palangkaraya. Kantor Bahasa Palangkaraya kemudian berubah nama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 156/0/2003 tanggal 17 Oktober tahun 2003. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi terwujudnya sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang mandiri, kreatif, dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra dengan memaksimalkan kekayaan bahasa dan sastra lokal dan kebinekaan global. Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, visi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif. Dalam konteks perlindungan bahasa dan sastra, inventarisasi, dokumentasi, dan pengembangan kosakata dan istilah dari bahasa daerah mutlak diperlukan. Tahun ini, kegiatan difokuskan pada pengumpulan data lema bahasa daerah dalam rangka inventarisasi kosakata atau istilah di Kalimantan Tengah dan pemerkayaan kamus bahasa daerah. Ya, untuk peralatan kamera, terus perekaman segala macam sudah dia siapkan Bu, dan masing-masing personil sudah memegang. Kita ketahui bahwa suku Dayak di Kalimantan Tengah memiliki sejumlah subsuku besar, di antaranya adalah Dayak Ngaju, Dayak Katingan, Dayak Dusun Maanyan, dan Dayak Utdanum. Bahasa yang dituturkan juga beragam, salah satunya bahasa Dayak Utdanum. Utdanum merupakan kelompok bahasa Dayak terbesar di Kalimantan Tengah. Bahasa-bahasa yang masuk kelompok Utdanum adalah bahasa Kadori, bahasa Dohoy, bahasa Pangen, bahasa Sabaung, bahasa Siang, dan bahasa Murung. Kelompok Utdanum tersebar di daerah-daerah berikut: bahasa Kadori, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas, bahasa Dohoy, Kabupaten Katingan dan Kecamatan Petak Alai, bahasa Pangen, Kabupaten Seruyan, bahasa Sabaung, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, bahasa Siang, Kabupaten Burung Raya, bahasa Murung,
Kabupaten Murung Raya. Jalan burung laut di Pinang Kemamar, kita kenal saya menyamai kamu ke situ untuk pengelatan jahat semuanya. Tapi kira persiapan kira SPPD itu doang. Oh, siapa? Oh siap, jadi beres ya? SPPD, surat tugas, instrumen pergi udah siap. Oke. Nah, bahan itu aja siap, begitu ya. Tapi penuh temu itu tuh panjang perjalanan tadi. Hampir tambahnya pernah panjang lah. Mudah-mudahan dia kalau dia cuaca gitu, yang penting tanggung jawab itu tiga lah. Ya mudahan jatuh halangan di jalan loh. Siap. Oh, di sama zaman kere, kalau zaman kere Covid itu sama-sama jaga beres. Iya, mudah-mudahan kalau kerja tetap terjadi sampai lapangan. Nah, perjalanan kali ini difokuskan pada pengumpulan lema bahasa Dohoy di wilayah Kabupaten Katingan. Bertindak sebagai pengambil data dalam kegiatan ini adalah Antoni Suryanyahu dan Yuliadi, analis kata dan istilah di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mau izin dulu Pak ya, mau berangkat ke Tumbah Bango ini. Mudah-mudahan kita sampai di sana sore sekitar pukul 3 atau pukul 4 ini. Perjalanan darat sekitar 6 jaman lah. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Semoga selamat sampai tujuan. Perjalanan menuju Kabupaten Katingan sangatlah jauh. Belum lagi banyak hambatan dalam perjalanan tersebut. Hambatan itu adalah jalan yang belum diaspal, yang masih berupa timbunan tanah merah. Akibatnya, banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terjebak karena jalan becek dan berlumpur. Tanah merah dan jalan berlumpur adalah tantangan yang harus ditaklukkan menuju tempat pengambilan data di daerah pedalaman. Tahu barang jalan dan nompit itu nggak? Iya, menuju nih deh. Ya. Mudah-mudahan jalan dia. Balap itu. Dan jam 11 kita jangan dorong mobil. Yuk, lanjutin. Oke, lanjutkan.
terpaksa dihitah mobil jet ada. Putih kan. Pagi itu hau. Jadi pernah jalan penija kalau memungkinkan hau. Pastinya kalau itu bekerja di pulau Dogo yang mengapa menembus ke sana. Ya, mudah-mudahan sampai daerah kami. Besok sampai. Semangat lah. Semangat. Jalan. Tim analis kata dan istilah harus menghentikan perjalanan karena kondisi jalan yang rusak dan mobil yang terjebak lumpur. Tim harus berhenti pada malam hari dan menepi di pinggiran hutan yang lebat dan gelap. Tak ada lampu jalanan, bahkan bulan pun tak menampakkan dirinya. Tim kemudian mengeluarkan bekal dan peralatan memasak. Memasak di tengah hutan belantara sungguh pengalaman yang luar biasa. Lampu gawai digunakan sebagai penerang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Begitulah pepatah mengajari kita untuk bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Joleh bela. Jalan Jamila Kani. Hampir memang amblas. Dan terjadi mahlau logging itu dan kita joli mahlau ya. Dalem lah. Tenang kan dalem. Jadi kita pengen dia mau tidak mau kita bertahan itu. Pengen dia ada mudah-mudahan nanti jauh itu 5 halau dan nunggu bola bantuan para logging JBK yang menarik ke JBK. Kita nanti bertahan ini. Oke, tetap semangat deh. Siap. Ya, rupanya perjalanan kita untuk menuju Tumbang Habango ini terkendala situasi jalan. Jadi kita memutuskan untuk bertahan dulu di sini, menginap di sini mungkin sebelum menunggu pertolongan dari ini supaya nanti kita bisa kemungkinan melewati untuk menuju desanya. Sesulit apapun, perjalanan tetap membawa hikmah. Banyaknya mobil yang terjebak membuat semua orang yang bernasib sama berkumpul dan saling berkenalan. Seketika hutan rimba yang sepi menjadi ramai oleh canda tawa mereka. Begitulah cara alam mengajarkan arti kehidupan. Semua mendapatkan teman baru dan menjadi saudara. Malam yang semakin larut tidak menyurutkan semangat tim analis kata dan istilah. Perjalanan pun dilanjutkan. Terjebak lumpur dan berada di tengah antrean penarikan mobil menjadi menu biasa. Perjalanan harus berhenti akibat cuaca yang memburuk. Tim menginap di sebuah camp yang sepi. Tujuan masih jauh non di sana.
Saat matahari belum menampakkan dirinya, tim analis kata dan istilah melanjutkan perjalanan yang panjang itu. Perjalanan itu sungguh melelahkan, namun suara rimba hutan Kalimantan Tengah menyejukkan hati semua anggota tim. Perut yang keroncongan membuat tim memutuskan untuk berhenti di sebuah danau yang indah dan memasak di tepiannya. Kami melakukan ini untuk mendapatkan data, tapi segala kendala yang ada itu harus dijalani dan harus dinikmati. Artinya tidak ada warung, kami buka warung sendiri, dan inilah kehidupan dalam pencarian data di lapangan. Dan semua yang diberikan alam ini kita gunakan, misalnya air embung ini, itu kita nikmati untuk mencuci bahan-bahan kita, dan kita memasak untuk tim agar tim juga tetap harus hidup, tetap harus makan. Apapun yang terjadi, ini memang kami lakukan untuk negara, untuk Indonesia, dan kami juga tidak banyak yang kami perbuat, tapi inilah kondisinya. Kami harus siap dan kami harus menikmati ini dengan ikhlas hati untuk Indonesia. Istirahat dulu lah, tumpi jalan keadaan kita. Tidak sampai-sampai yang pilagu tuh. Punya. Kalau hujan nanti sampai kemarin hindai boleh tembus. Punya cara. Akan lokasi kan lebu lah. Ya, mudah-mudahan ini boleh sampai natuh. Dan jalan tujuan keang. Kita pergi keadaan bermalam endau. Sampai 3 jam dah, 4 jam. Kurang lebih latih sekitar 3-4 jam lah. Pasti sampai kita. Ya. Jadi kita sudah berada di 4 jam sebelum kampung, karena tadi malam kita ada kendala cuaca di jalan. Kita menginap dulu 1 malam di dekat camp gitu. Kemudian nanti kita lanjutkan menuju ke Desa Tumbang Habangoy. Ya, mudah-mudahan cuacanya bagus. Kita akan lanjutkan kembali nanti setelah agak mulai ada terik matahari. Untuk mencapai wilayah tutur bahasa Dohoy diperlukan waktu tempuh yang cukup lama dan melelahkan dari ibu kota provinsi, Kota Palangkaraya. Jalur transportasi yang berat dengan kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur adalah pemandangan biasa. Belum lagi hujan lebat yang menggila sepanjang perjalanan menuju Desa Tumbang Habangoy. Waktu tempuh 11 jam pun tidak terasa. Kesulitan kami selanjutnya adalah banyaknya jalan bercabang dan bersimpang. Tak ada orang yang dapat dijadikan tempat bertanya. Hening, hanya suara rimba yang melingkupi kami semua. Keraguan mulai muncul satu persatu. Keyakinan memupus akibat kejadian malam tadi. Salah jalan hingga sampai ke perusahaan. Akhirnya
tim memilih satu jalan dan meyakini bahwa jalan itulah yang menuju Tumbang Habangoe. Keyakinan memupus akibat kejadian malam tadi, salah jalan hingga sampai ke perusahaan. Akhirnya tim memilih satu jalan dan meyakini bahwa jalan itulah yang menuju Tumbang Habangoe. Angin dan bisikan alam memberikan kami kemudahan menuju Tumbang Habangoe. Desa Habangoe adalah desa yang indah dengan bukit-bukit melatar belakangi suasana desanya. Sebuah desa kecil namun syarat tradisi lisan. Salah satu bahasa yang wilayah tuturnya didatangi ialah bahasa Utdanum di Kecamatan Petak Malai. Bahasa Utdanum bagi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Petak Malai disebut sebagai bahasa Dohoi. Tempat yang jauh tetapi masih sangat asri dan hijau di tengah belantara hutan membuat Utdanum Dohoi relatif terjaga dan terpelihara. Bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Tengah telah banyak diteliti dan dikaji, baik dari aspek makrolinguistik maupun mikrolinguistiknya. Kamus sebagai dokumentasi dan pedoman dalam mencari makna atau referensi kata belum banyak disusun dan diterbitkan. Hal itu disebabkan oleh beberapa kesulitan di dalam penyusunan sebuah kamus. Di antaranya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, tidak banyak tenaga ahli leksikografi dan leksikologi di daerah. Anak nyeluhat men asal itu kan mesti bagian ya anak aja tenang yang kedua jadi bukan dia itu anak ayo kan anak ayo nah anak kan nek di masa itu kosong apa saya kosong lah kosong sayap anak ayo kak kan anak-anak ada nama ngeliling gitu. Nah ketika selesai itu ketika nutup terakhir lah ya jadi kali tutup anu ada di mana naruh mari pun penyelipi iya no rupi harus mirip kalau ya rupi itu dari sendiri rupi itu nyirip kan aja keliling aja keliling daerah saku tahan lipatan terakhir lah rupi itu lipatan terakhir lah iya benar lipatan terakhir lalu ada ujung lipatan itu di naripi diselipkan. Ya, kila-kila di magah kambang kapina tau intana bulau ngatan anu jata alampang napayah panduk mah kitu ni bara tumbang kadang me pasang di bara kota Plangka raya dumah-dumah nayo haki ya yo kitu naik kawan anak yakin bila di magah bambang si pepenya kayu sakalemu akan lebu pendak yang bandera gasa mena uleka bukit raya pendak pangujan raja di mendak tahun tun talaga ketu bukit raya Bobi tarung raya ketua kacang agak keras kacang daun kacang. Saya kalau lipok naik, tapi masih lama taruh. Dia akan sampai rangai kan putri. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan dengan penduduk, memahami sarana transportasi dan komunikasi, memperbarui peta bahasa, dan pengayaan kosakata atau istilah dan kamus. Sesulit apapun, sebuah tugas tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wilayah yang begitu luas dan sarana serta prasarana yang belum memadai membuat seluruh tugas dan tanggung jawab terasa begitu berat. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tetap kuat mengemban visi misinya. Mantap, bermartabat, bermanfaat, akuntabel, dan profesional. Begitulah moto yang harus senantiasa dipegang dan diresapkan. Inilah sebagai bagian dari tugas kami dalam hal penyusunan kamus hingga sampai di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang berjeram, kemudian tanah-tanah berlumpur.
tapi apapun yang terjadi, semua kami lakukan untuk Indonesia. Jika ditanya tentang kendala pengambilan data, tentu banyak. Wilayah yang begitu luas, akses jalan dan medan yang sulit, juga waktu. Selain itu, ada data yang terkumpul belum tentu sesuai target. Semua demi Kalimantan Tengah dan demi Indonesia. Itu atege saretai sukha jaman rewo tebaing karumut Pahaya karungut ajai suling ribu menante kawana katiung adurut Metu gare go tabela